iklan itu. Iya. Enggak lah, subscribe grup piro 2,9 ribu ayo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berkumpul di Jumat siang ini. Ya, Jumatnya enaknya ya kita tidur-tiduran. Tapi kita ini sudah mau menghadapi 2023. 2022 ini tentu banyak hal yang bisa kita refleksikan, dan itu memang sudah jadi tradisi payung ini sejak 2019. Kita nggak absen ya, 19, 20, 21. Oh 20 absen nih karena pandemi. 20 pandemi absen kita, tapi waktu itu kita hanya ada diskusi internal aja sih. Terus kemudian 2022 ini kita berkumpul di Riverside karena kita menjadikan tempat ini adalah tempat baru karena dekat dengan kampus. Kami kalau diskusi di payungnya terus kayaknya ya suasananya begitu-begitu aja gitu. Tapi sebenarnya kami ingin menghadirkan tempat ini bagi anak-anak muda, bahwa kalau kita lewat dari Taman Ki Hajar Dewantara ini sangat dekat sekali dengan kampus 1, kalau kampus 2 juga kesini dekat. Cuman karena banyak orang yang nggak tahu aksesnya, terutama anak-anak dari luar metro ya, kayaknya mereka belum familiar. Buktinya tadi anak-anak juga masih, kalian yang baru-baru kesini baru tahu kayak gini ya. Apalagi yang 3 ini kan akuntansi. Mahasiswa saya yang ekonomi syariah 1000 berapa malah banyak yang nggak datang. Wah enjang nih mewakili mahasiswa saya, mewakili mahasiswa Ekonomi syariah. Ini dari UIN, karena memang sedang belajar. Terus kita tadi pagi kan buat bahasa kita tuh lamban lah, nungu kayak gitu loh. Kita namanya tadi Mas Ugari. Nah kita kedatangan ya saya sebut sebagai tokoh penggerak metro. Beliau ini mengelola akun namanya Metro Bergeliat. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya namanya Mas Gufron Empong nih panggilan asiknya lah. Panggilan komunitas lah. Nah, panggilan komunitas. Jadi kalau ketemu beliau di jalan, siapa Empong gitu kan, pasti kalian gampang ingat sama beliau. Tapi sebenarnya beliau juga ada di pemerintahan Kota Metro, meskipun juga orang banyak nggak tahu kalau beliau ada di balik layar, kadang ide-ide terkait dengan media dan sebagainya. Tapi karena beliau juga belum lama juga deh belum lama beliau pindah di Metro. Tadinya beliau di Lampung Tengah, tapi beliau asli orang Metro. Dan dulu waktu saya gerakin Damraman dulu juga beliau sangat support sekali. Dan pokoknya beliau kalau ngelihat teman-teman komunitas itu melakukan sesuatu, entah itu nanti gagal, entah itu lanjut, ya positif aja. Bahwa gerakan itu memang tidak mudah. Apalagi tema yang ingin kita perbincangkan adalah bagaimana sih media, kota, dan imajinasi itu benar-benar bisa memiliki daya dorong bahwa kota ini kecil, atau mungkin kita bicara Lampung juga, banyak sekali hal-hal yang viralnya tuh cenderung negatif. Anda tahu Bandar Lampung itu problemnya coba bacok-bacokan gitu. Itu kan problem Gajah Mada di zaman kita dulu gitu kan. SMA Gajah Mada, STM Gajah Mada zaman dulu kita udah mengalami fase itu, dan sekarang kembali lagi. Jadi sejarah itu bisa berulang terhadap kota yang absen untuk memberikan ruang kreatif bagi warganya. Apakah kemudian konflik-konflik seperti itu bisa terjadi di tengah kota? Bisa jadi. Kalau kita juga gagal membangun ruang kreatif sehingga krisis eksistensi anak-anak yang pengen terlihat wah itu kemudian salah mengekspresikan dirinya. Selanjutnya kita melihat bagaimana di tengah-tengah media digital yang berkembang ini, banyak mereka itu menggunakan medianya hanya untuk kalau bisa disebut mengkamuflase keadaan. Dia foto di tempat-tempat bagus, tapi ternyata dia ya krisis. Bahkan dia ekonominya sulit, gayanya selangit misalnya. Ya kan?
Jadi dia ingin sempurna di media sosial, dan dia ingin bahwa dia tuh akan berdampak dengan dia foto di tempat bagus, seolah dia akan memberi dampak pada mereka. Enggak juga, karena teman-temanmu juga pikirannya kayak gitu. Sebelum makan semua difoto, pamer, sedang berada di mana, nongkrong di kafe mana gitu. Dan saya lihat sih itu fenomena anak-anak kampung yang biasanya kuliah di kota, kemudian bingung menerjemahkan dia itu harus ngapain. Nah, saya mengundang orang yang sebenarnya juga ikut mengendalikan arah. Kalau beliau sedang mengupload sesuatu tuh, beliau tuh juga bisa mengendalikan arah kota ini. Meskipun orang itu pada nggak tahu ini arahnya mau kemana. Termasuk seputar kota metro, termasuk kemarin saya di WA sama Lampung Gaya di Beri kan main ke Payungi, dan kemudian dia sejak Damraman kan Beri banyak nolong dulu. Lampung Gaya itu sekarang udah 1,5 juta lebih ya yang memfollow Lampung Gaya gitu. Dan sebenarnya bagaimana pertarungannya? Apakah kemudian kita ingin melihat wajah kota dengan dinamika kreativitas warganya, atau hanya sekedar dia melayani kapitalistik tadi? Dia foto di tempat bagus, dan tempat bagus itu juga nggak nguntungin dia. Dia berasal dari Mesuji, ngopi di tempat mahal misal. Ya ngopinya sekali, fotonya bisa 30 kali, nanti dia nguploadnya dikit-dikit. Padahal dia cuma ngopi sekali itu, gitu kan? Gitu. Beda dengan Enjang ini, karena Enjang ini warga kabupaten sebelah di 38, dia bisa bikin kopi sendiri karena dia ikut barista kopi, dan dia ngelihat orang ngopi 18.000, dia bisa ngopi dengan harga 8.500 dengan kualitas yang sama, tapi karena dia kreatif. Kemudian ya saya ngelihat banyak mahasiswa yang kemudian kayak kita nanti dikirim cendolnya Mas Jaka nanti. Mas Jaka ini kan dari Lampung Tengah. Tapi sekarang dia mulai tuh nge-branding kuliner. Tadi aja mama pada bikin saung, dia kirim 100.000. Nanti siang saya kirim cendol dia. Maju cek kalau anak-anak muda kayak kamu gini. Jadi dia bisa mendefinisikan dirinya. Bahkan pergelaran Payungi dia bersih 600.000 dari cendol aja tuh, cendol dawet 500-an nggak pakai ketan gitu. Terus kemudian sekarang dia ikut jualan-jualan kayak kulineri, metro kulineri naik. Dia cerita malam kedua dapat 2 juta, malam ketiga dapat 1 juta berapa gitu. Karena memang di markup ya. Di markup saya lihat, kok mau ya Jack ya. Orang beli mahal-mahal di situ ya. Padahal dia jual cendol di Payungi 5.000, dia tambahin dikit di metro kuliner naik, dia jual 12.000. Ini fenomena apa? Ya. Ternyata jawaban beberapa teman-teman West mengatakan, loh, mereka kan sebenarnya tidak untuk jajan, mereka itu pengen ngonten. Nah, terus pertanyaan saya, gimana ya orang bisa melanjutkan kehidupan dengan akan ngonten terus? Nanti akan ada KNPI bikin 2 hari street food di Sudirman, ada lagi. Ya, ada lagi. Saya ngelihat kalau ini sering, apakah ini akan marketable atau enggak? Ya. Atau apakah dia sustainable atau enggak? Nah, di pandangan beliau nanti pasti juga saya akan bahas gitu. Tapi yang terakhir saya ingin mengantarkan diskusi ini ke persoalan yang lebih substansial, yaitu bagaimana sih sebenarnya kota ini ekonominya bisa berbagi, bisa. Nah itu si Mumin tuh ya, anak Payungi juga itu. Kalau nengok ke dia dagang cupang gitu. Jadi bagaimana kemudian ekonomi ini tidak timpang? Ini kan perjuangan semua orang yang mau jadi wali kota, orang yang mau jadi bupati, bahkan presiden. Tantangannya adalah ini Indonesia ini ekonominya tumbuh, tapi terjadi ketimpangan. Kenapa? Ada orang yang tidak dapat kue ekonomi, ada orang yang tadi mengkamuflase seolah dia itu cukup, padahal hidupnya. Nah di metro mungkin nggak kerasa ya, di metro itu kan ibaratnya hidup masih agak lebih murah. Tapi di Bandar Lampung banyak yang nggak bisa dibohongi. Saya tanya SPP anak-anak UIN ini rata-rata ya di atas 2 juta ya. Sedangkan kalau di Yayan tuh masih ada yang 400.000. Iya kan? Masih ada. Belum yang beasiswa bidik misi kan. Ini kuliah nggak bayar dia. Dapat BI waktu itu 6 juta ya kan. Setahun 12 juta ya dia. Enggak, angkatan pertama 6 juta. Nah 6 juta. SPP berapa ya? 21 ya. Belum kamu dagang di Payungi
Belum kamu macam-macam. Sebenarnya kalau menurutku anak-anak ini pada nggak bayar kuliah, nggak bayar kuliah gitu. Apalagi itu loh, ini nggak bayar kuliahnya yang merah itu, malah nggak lulus sampai hari ini. Meter 11. Oke, jadi pada akhirnya bagaimana kota metro, terutama karena kita ingin merefleksi kota metro, tapi mungkin Mas Empong nanti bisa membahas Lampung, dan bagaimana sih media digital ini dengan imajinasi ini juga bisa memberikan ruang, baik ruang eksistensi, baik ruang ekonomi, mungkin budaya, mungkin juga arah gerakan pemberdayaan yang sebenarnya juga ini bagian dari partisipasi. Kalau kemudian politik tanpa partisipasi itu seolah-olah pergerakan kota ini yang disalahin kan pemimpinnya dulu juga pede pengen melakukan perubahan banyak, ternyata perubahan itu tidak bisa dilakukan oleh hanya seorang wali kota kan gitu. Butuh kolaborasi pentahelik, butuh gerakan kreatif hub, butuh kemudian imajinasi tentang transformasi media digital, butuh pemberdayaan seperti mungkin ruang kreatif, kampung kreatif, wisata, pengelolaan koperasi macam-macam dan sebagainya. Itu saja Mas Pong untuk pengantar. Monggo untuk sharing tentang pengalaman Mas Empong dalam kaitannya kayaknya berat ya judulnya ya. Berat. Kota imajinasi Berat. dan media, kota dan imajinasi. Monggo. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah di-spill nggak tipis-tipis tapi udah tebel-tebel sama Mas Dharma. Mas Dharma ini sebenarnya jatuhnya walaupun usianya tidak terpaut lama, sebenarnya beliau ini juga guru saya di komunitas. Saya banyak belajar dari beliau. Mas Dharma ini imajiner lah orangnya. Orang itu apa ya? Kalau ngobrol itu melampaui batas itu, paham nggak sih? Jadi, kita bisa loncat cuma 5 kotak, dia punya impian yang di atas 10 kotak gitu kan. Tapi apakah itu bisa terjadi? Lakukan saja gitu. Jadi mengenal beliau adalah orang yang cukup kritis, yang punya impian besar untuk kemajuan kota ini. Beberapa kali sering sharing, sering ketemu, sering gontok-gontokan juga kan itu biasa. Tapi seyogianya semuanya dulu sekarang kesel ya. kesel capek. Jadi tadi yang telah disampaikan, kalau nama di komunitas itu biasanya manggilnya Empong gitu kan. Itu juga bukan tanpa alasan. Dulu saya disapeh umur 7 tahun, itu alasannya. Makanya teman-teman saya itu mengatain saya udah gede masih ngempong gitu kan. Akhirnya berlanjut, orang tua saya manggil saya Empong. Sampai Bupati Lukman Dewi Sumarto tuh Empong loh, harga diriku hilang sana. seorang ASN yang baru di terus tiba-tiba selesai sampai bubar, pensiun di sana gitu kan. Untuk apa nama yang saya taruh di papan ini kalau akhirnya nama saya yang nama Empong yang dipanggil gitu kan sama Pak Bupati. Kebetulan saya aktif sebagai penggiat media sosial itu di tahun 2017. Awalnya juga bedunduk gitu kan, nggak sengaja karena keresahan. Dulu Metro ini sudah sudah kompleks lah, banyak lengkap, ada akademisinya, ada komunitasnya, ada pekerja seninya, pokoknya bagus lah Metro ini. Cuman pada waktu itu, ya nggak pada waktu itu, sampai sekarang sih sebenarnya, pemerintah itu, kami menganggap itu cuek banget dengan keadaan kita ini. Terus gimana caranya ya Mas, agar supaya ini bisa dikenal sama orang banyak gitu kan, gerakan-gerakan kita bisa dikenal sama orang banyak. Kadang-kadang gerakannya juga random juga, pokoknya hal-hal yang bersifat sosial, bersifat memajukan kesenian. Teman-teman band itu baru-baru ini aja dapat punya panggung, dibayar sok-sokan, itu baru-baru ini aja Mas. Ini tak ceritain yang adik-adik yang dari Bandar Lampung, di beberapa tahun yang lalu ngeband itu baru-baru kok dibayar ya, saya nontonnya nggak enak gitu kan. Nah itulah akhirnya saya ngambil bagian yang paling kecil, yaitu media sosial. Pada waktu itu tren media sosial seperti Mas Dharma sampaikan tadi masih sebatas
Kalau di Facebook orang nitip file. Kan sering tuh orang nulisin caption titip di sini aja, bener nggak? Mak-mak biasanya tuh ngajak jalan-jalan ke lembah hijau, ya kan? Terus tulisannya nitip di sini aja, takut hilang. Itu masih pada waktu itu masih tradisi media sosial masih sebatas itu. Terus saya melihat bahwa waktunya ini untuk kita coba perkenalkanlah tipis-tipis gerakan teman-teman ini semua tanpa capek juga ngeritik pemerintah, ngomong berbusa-busa nggak dianggap gitu kan. Akhirnya kita buat gerakan, terus ya banyak gerakan sosial, ada apa sih mas, cakau itu ya, cakau segala macam. Terus Mas Dharma juga, keberhasilan Damraman itu juga karena banyak juga mas ya dari media sosial ya, antusiasnya dari media sosial. Artinya dalam hal ini media sosial itu kalau kita pelajari algoritmanya dengan baik, terus kita relevan gitu ya kondisinya, nggak seperti yang Mas Dharma tadi sampaikan tadi Omayar ambruk gitu kan, tapi foto di belakangnya mobil, terus di halaman sebuah tempat wisata yang keren gitu kan, padahal mama empot-empotan golek duit biaya kuliah. Nah, hal itu yang tentu kami nggak concern di situ. Kami justru concern bagaimana mengakomodir teman-teman komunitas ini agar supaya tetap punya ruang gitu. Dan alhasil walaupun hanya sekian persen, pemerintah akhirnya agak sedikit membuka diri mas ya. Begitu membuka diri, ini cerita dulu. Begitu membuka diri dilek-antik, dimarah-marah sama Mas Dharma. Jadi apes lah bapak itu kan. Jadi begitu kita bermedia sosial, kita sampaikan semua di media sosial, terus kemudian dapat apresiasi banyak dari orang-orang sekitar, pemerintah mulai kesentil, ketemuan di satu pertemuan tertentu, disitulah kita mencurahkan semua isi hati dan termasuk Mas Dharma juga. Bukanlah begini gitu ya. Sampai sekarang sih sebenarnya. Tapi paling tidak sekarang itu jauh lebih baik. Baik, itu tadi pengantar saja. Jadi media sosial itu kalau di zaman sekarang itu udah seperti kayak nomor identitas kependudukan, ya kan? Hampir tidak ada lah rata-rata, kecuali generasi 50-an mungkin ya, 50 paling Facebook ya gitu ya. Tapi kalau untuk adik-adik semua saya meyakini pasti punya lah akun media sosial, benar nggak? Tapi pertanyaannya, apakah media sosial itu hanya baru sebatas untuk numpang narsis saja, atau justru malah stalking mantan gitu kan? Gitu, atau cuman kepoin, kalau di TikTok tuh FYP, atau malah joget-jogetan gitu. Ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi saya meyakini bahwa media sosial juga berdampak pada hal-hal yang bersifat kebaikan gitu. Ada, saya pakai pernah lihat TikTok nggak yang ada sekitar namanya Pandawa, lupa saya. Pernah nonton nggak Pandawa? Ya, Pandawa yang kerjaannya tukang bersihin sampah. Pernah ya? Pernah nonton? Itu sangat keren, itu sangat menginspirasi. Mas Dharma udah nonton? Saya tuh baru belajar TikTok belum lama ini. Ya kan? Makanya TikTok payung itu kan uploadannya dikit ya mas ya. Belum ya. Pandawa itu sampai diundang di Kementerian Lingkungan Hidup itu. Jadi mereka itu nggak banyak omong. Anak 5 orang anak muda yang punya aktivitas masing-masing, salah satunya juga ada yang ojol kalau nggak salah itu. Jadi mereka itu bertemu pada satu titik. Bersihin kali kotor ya? Bersihin kali kotor. Itu tahun 2023 mendapatkan reward tertinggi itu, dapat apresiasi tertinggi atas gerakan sosialnya. Jadi nggak banyak omong, kali banjir. Tapi makin kesini saya ngeliatnya ngeri mas. Orang yang dibersihin tuh yang sampahnya sampai yang berpuluh-puluh tahun itu, sampai ditarik itu tebel. Di sini ada ya? Ini parah juga ya? Parah. Dan itu nggak tambah anak Pandawa itu. Dari dulu sampai sekarang dia tetap konsisten dengan, tapi dapat banyak bantuan, dapat bentor, dapat segala macam sekarang itu anak-anak itu. Jadi luar biasa gitu kan. Artinya media sosial bisa kalau di TikTok tuh FYP gitu kan, gerakan-gerakan kalian itu bisa viral gitu kan, dan berdampak pada kebaikan gitu kan. Terus saya mau cerita apa lagi mas ya? Baik,
Sekarang saya mau pakai contoh analogi payungi, ya payungi. Cara apa namanya? Payungi itu menurut saya dia hadir secara fresh, secara baru dia. Kalau kita bicara tentang branding, dia itu hadir secara baru, gerakannya baru, terus relevan dengan kondisi yang ada, terus nggak nyeleneh, terus membawa dampak kebaikan kepada banyak orang. Siapa yang hanya amit mas? Saya pakai bahasa anak pasar aja ya, yang model-model ginjal tok eneng, akeh ya, paru-paru tok moro nang payungi gitu ya, sampai artinya bisa hidup, punya keahlian, itu kan luar biasa. Nah kebetulan saya itu mengelola satu media sosial di kota Metro ini yang saya tuh bersumpah atas nama diri saya sendiri gitu. Karena dari awal saya memang concern untuk supaya walaupun gerakan kecil ini gimana caranya agar mendukung kemajuan kota ini agar lebih baik. Jangan menjadi kota yang terlanjur seperti yang disampaikan tadi. Seperti yang Bandar Lampung, mungkin kalau Bandar Lampung itu saya nggak tahu sih ya sendi-sendinya bagaimana. Tapi menurut saya buat hidup di Bandar Lampung itu harapan tuh berat sekali gitu. Bener nggak sih? Bener nggak deh? Ketemu nggak jalan-jalannya kayak payungi kayak gitu-gitu ada nggak sih? Nggak ada ya. Nasi telur berapa di sana? 10.000. Kalau di sini? Ya, juga itu 8. Ya, 7. Apa namanya? Payungi itu membentuk sebuah brand. Jadi dia ada brandnya, ada karakternya, terus tidak gini, dia sesuatu yang baru dan disenengin sama orang banyak gitu. Nah dalam menciptakan sebuah gagasan tuh harusnya begitu. Media sosial ini mendukung gitu. Jadi jangan kebalik-balik. Posisinya kita sudah punya produk tertentu yang memang akhirnya kita bisa dorong dari media sosial. Saya kok agak ruwet ya. Nih, saya kasih analogi yang lain. Saya punya teman namanya Akbar. Dia kerja di Raffi Ahmad sudah 3 tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Akbar itu dia mempelajari tentang Raffi Ahmad. Kesuksesan Raffi Ahmad itu semuanya itu juga karena media, adik-adik semua. Nih ya. Raffi Ahmad itu membangun sebuah personal brandingnya terlebih dahulu. Karakternya itu nggak dirubah-rubah mas. Ya Mas Dharma ya Mas Dharma aja. Nggak ada yang berbeda dengan seorang Mas Dharma. Terus teman-teman konten kreator itu mendukung agar supaya Raffi Ahmad ini banyak dikenal sama orang. Begitu sudah dikenal banyak orang tentang Sultan Andara ya, entertainment ya. Entertainment. Ketika personal brandingnya sudah terbangun tadi, dia buat getok saja itu laku keras seperti itu. Sekarang apa yang dibuat sama Raffi Ahmad nggak jadi. Yang terakhir itu kalau nggak salah tiba-tiba tenis, pernah tahu ya? Tiba-tiba tenis itu tiketnya harganya 2,5 juta. Itu tiket termahal rekor di Indonesia mas, dibandingkan tiket para petenis profesional. Bayangkan yang main cuman Vincent, Bunga Citra Lestari, cengengesan gitu-gitu. Yang nonton rame itu deh. Itu karena faktor apa? Karena faktor Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu setelah acara di SCTV, dia pulang ke rumah, dia buka pintu rumah dia itu keliling ada sekitar 20 endorse yang siap menanti. Di situ sudah ada tukang make upnya, sudah ada konten kreatornya Mas Dharma. Jadi ketika dia masuk iklan limun dulu, dia udah pakai konsep. Selesai. Nanti nomor 2, nomor 3 kata Akbar itu ceritanya. Sampai itu selesai jam 12. Nanti dia tidur sampai setengah 2 baru konten YouTube. Gitu. Itu kerjaannya setiap hari. Pundi-pundinya sampai menyentuh cuman dari endorse aja 10 miliar. Tuh, setiap harinya. Nah, ini saya pakai analogi yang lain. Payungi itu hampir mirip seperti itu. Payungi itu dia sudah punya logo. Ya ini balik lagi. Media itu juga erat hubungannya dengan brand. Seperti anak yang baru lahir. Wong tua ini pasti yang perlu dipersiapkan apa mas? Pasti nama ya. Karena brand itu adalah identitas. Payungi sudah mempersiapkan itu.
Kalau hari ini ada orang yang ikut-ikutan payungi, ya kalau dia gimana ya saya ngomongin, agak susah juga. Karena dia harus sesuatu yang bersifat baru gitu, bersifat baru dan disukai oleh orang banyak gitu. Seperti itu kalau apa namanya, payung itu seperti itu. Jadi ada pasar kreatif ya Mas ya, apa pasar kreatif. Lalu kemudian payung itu ada bertransformasi sampai ada payung university, terus apa lagi Mas? Ya ada Women Environment Studies, terus yang seni itu sekolah seni payung. Itu hampir sama kan dengan Rans tadi, dengan Raffi Ahmad tadi. Ketika brand ini sudah terbentuk, dia buat produk apa aja mudah-mudahan lah. Jadi produk kampung. Produknya produk kampung. Jadi memang ngambil segmentasinya kuno gitu kan. Maksudnya sesuatu yang baru lah. Ketika semua orang berupaya untuk yang modern-modern ya Mas ya. Justru kalau payungnya malah lebih ke arah ke kampung gitu seperti itu. Dan alhasil akhirnya hari ini setiap sepekannya berapa pergelaran kemarin 98 juta ya. Wah, ya Allah. Bayangkan tanggal muda kemarin 113 ya. Tanggal hanya butuh waktu berapa sih? Itu tuh bukan jam 6 sampai jam 11, tapi jam 10 jam 11 itu pukul-pukul lah ya. Iya. Jam 10 itu udah. Itu peran media sosial juga pengaruh cukup besar. Nah, artinya dari setiap gerakan di situ perlu sebuah manajemen. Ya susah payahnya tadi, terus nggak usah berpikir, kita nggak pernah berpikir gagal ya Mas ya. Pokoknya maju terus gitu kan, seperti itu. Brand yang sudah dibangun oleh Payungi tadi, ada logonya, ada apa? Kalau Payungi itu, salam Payungi itu gimana Mas? Gini. Nah, salam Payungi gini, gitu kan, seperti itu. Nah itu bagian dari sebuah media. Algoritma media sosial itu menghantarkan sebuah kesuksesan seperti itu. Ketika kalau di Instagram itu sekarang sudah ada kebijakan 35% dari jumlah follower. Jadi orang yang bisa spill itu 35% saja dari jumlah follower. Tapi kita itu ada namanya reel ya. Reel itu bisa menjangkau orang yang justru di luar follower kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah membuat sebuah konten yang menarik tadi. Zaman sekarang itu maaf ya, diskusi seperti ini hanya apa ya, beberapa orang lah yang menyukainya. Tapi bagaimana kita bisa membungkus sebuah konten ini agar supaya orang tertarik dan ingin juga gitu loh nongkrong bareng sama kita di sini. Tapi saya ini agak random bener tadi Mas pikirnya Mas, karena jujur aja saya ini kaget sama Mas Dharma. Mas, ngapunten ini gini-gini. Tapi saya tuh nggak bisa nolak gitu kan, walaupun kemampuan saya terbatas. Apalagi Mas Dharma yang itu ya sudahlah, gitu kan. Datanglah saya ke sini gitu. Terus apa lagi ya? Tentang imajinasi baik. Kalau kata siapa? Elon Musk ya. Siapa? Elon Musk. Di tahun 2025 itu ini dianggap media sosial ini usang. Kita live seperti ini itu live, kita bisa live Instagram apa itu dianggap itu sudah usang. Di tahun 2025 mereka punya proyek ambisi Mas yang namanya Metaverse. Sudah tahu ya? Metaverse sudah tahu? Metaverse. Jadi teman-teman semua nanti akan mempunyai username sendiri-sendiri, akan hidup di dunia maya tapi secara nyata di Metaverse. Kabarnya Nike yang produk sepatu itu sudah nongkrong di Metaverse sana ya. Sudah pernah dengar ya? Nike? Belum ya? Apa ini sesuatu yang baru sih? Anak-anak muda loh ini. Saya ini ngedrop sebenarnya ngobrol-ngobrol yang hal yang bersifat imajinasi ini. Saya takut kalian jauh lebih tahu dibanding saya. Sudah tahu tentang Metaverse? Ini Metaverse Facebook. Bukan yang sedang dibangun oleh mereka sekarang ini itu kalau namanya tuh belum didilkan gitu. Tapi kemarin tuh rencananya gini Mas. Semua orang itu pakai kacamata apa namanya? Lupa ya? VR itu. Tapi kabar terakhir itu juga termasuknya teknologi terlalu usang. Makanya sekarang saya kepoin di Twitternya itu sedang di transformasi
orang itu nggak perlu lagi pakai kacamata, jadi pakai teknologi layar. Kayak rendah gitu ya. Kayak rendah gitu. Betul, kayak layar transparan itu. Dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Jadi contoh ada konser opa-opa gitu di Korea sana. Kalau live kira-kira masuk gak sih omongan saya ini masuk ya kira-kira? Kalau live kita kan hanya buka akun itu terus kita nonton gitu ya kayak di YouTube ya. Kalau ini enggak. Kita akan membentuk avatar, kita hadir di konser itu. Kita akan hadir. Semua orang itu kita punya avatarnya masing-masing. Yang nggak bisa, yang belum bisa hanya masalah BAB saja sama makan. Kabarnya mereka juga sedang membuat prototipe untuk bisa hadir ke Masjidil Haram. Kan ini ngeri-ngeri sedap juga gitu kan ya. Haji online ya. Iya, haji online. Nah, kayak contoh diskusi ini. Mas Dharma udah buat player nih. Bahwa hari ini ada acara. Kita nggak perlu lagi ketemu di sini. Itu yang sedang mereka persiapkan. Jadi kita membentuk username yang sendiri-sendiri, kita hadir secara live di satu forum yang ada di metaverse sana. Dan itu nyata adik-adik semua. Itu nyata, itu sebentar lagi. Apakah sudah mempersiapkan ke sana? Media itu sudah sampai ke situ. Pak Jokowi mau pidato, dia live, dia katanya mau live, ya udah kita hadir ke lokasi itu. Kita membentuk avatar kita masing-masing. Selama ini kita nggak mampu pun, nggak punya nggak bisa menjangkau ya, cuma hanya bisa melihat dari layar kaca. Kalau sudah ada metaverse, ya kita bisa hadir di Istana Negara dengan keamanan tertentu pastinya kan biasanya gitu. Seperti itu. Jadi media sosial itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi ya, dengan kehidupan kita hari ini. Pertanyaannya, apakah media sosial yang kita miliki hari ini membawa manfaat, banyak mudaratnya atau banyak manfaatnya gitu, teman-teman itu. Kalau di bisnis, kalau teman-teman semua tahu algoritma TikTok, itu dua hal deh. Pertama, kita bangun dulu personal branding yang ada di TikTok. Kita bangun dulu. Siapa jenengan? Adik siapa namanya? Triadi. Mas Triadi ini hobinya apa? Main bola. Dari hobi yang kecil saja itu sampai gali, sampai buatkan konten, sampai tembus followernya 1000, sampai punya keranjang kuning dagang nasi goreng. Itu juga sama hubungannya dengan personal branding dan brand. Saya punya teman, di Yogyakarta itu ada nama anak isinya, namanya Aprilia. Dia tuh jago melukis digital gitu, kayak melopop itu mas, ilustrator itu. Dia tuh hanya orang biasa, orang sangat biasa. Sekarang dia diundang sampai Washington gitu, karena ciptaannya. Jadi dia kayak gini, nongkrong gini mas, buat ilustrator gitu kan, gambarnya pletok-pletok mas, hijau-hijau segala macam itu dibuat, nanti dikontenin sama dia, waktunya 30 detik. Setelah itu nanti dia ngomong gini, jangan lupa nanti malam live di TikTok saya jam 9 malam. Begitu dia jualan gambar dia. Gitu. Hidup juga ya kayak gitu. Hidup mas. Gitu. Pokoknya ini ngobrolnya random saja ya, random, terus nanti kita banyak tanya jawab saja, karena jujur saja saya nggak tahu apa yang harus saya omongin, terus saya juga nggak baca-baca gitu kan. Sudah sejauh apa adik-adik semua mempersiapkan hal itu? Ini semua mendukung apa yang menjadi latar belakang pendidikan adik-adik semua di sini. Kalau hanya pendidikan biasa, ya nggak ketemu. Lah kalau Mas Dharma ini kan, adik-adik tahu semua kan, beliau ini orang kampus gitu. Tapi dia membuat sebuah gerakan gitu yang jauh dari kebiasaan kampus ya mas ya, jauh dari kebiasaan. Jangan dianggap aneh. Wali kota, wakil bupati diundang di bawah tempat bakaran botol mas ya, nggak ada urusan. Yang penting menteri malah, ya? Menteri menteri diundang lagi soal bakaran botol.
Jadi memang sekarang itu kita nggak bisa yang semuanya serba flat gitu. Kita harus imajiner, punya imajinasi tertentu. Bagaimana membangun personal branding adik-adik semua bisa bermanfaat buat orang banyak di sekeliling adik-adik semua. Makanya saya tadi sampaikan kalau ngomong sama Mas Dharma ini repot saya. Loncatannya terlalu jauh. Kadang-kadang nggak masuk akal. Ya kalau orang terus ngatain dia tuh, ngatain beliau juga wajar. Kalau dianggap orang gila juga wajar. Kadang-kadang keinginannya melampaui. Baru ketemu aja dia udah ngomongin arsitek. Nah itu. Jadi kita sedang ngomongin desain. Saya tuh punya impian rumah yang lagi tuh yang kayak gini seret gitu. Terus Mas Dharma cerita tadi kok saya share juga gitu kan. Kayaknya nggak jadi saya mau buat rumah itu. Kayaknya mau ngumpulin kayu-kayu aja kalau kandang wedhus jadi bagus juga ya gitu. Artinya apa, nilai-nilai estetiknya juga bagus, dari fotogeniknya juga bagus, daripada beton-beton yang seperti itu menurut saya juga apa ya, ngebosenin gitu ya, ngebosenin. Terus apa lagi ya, nah imajinasi saya tuh punya pemikiran Mas Dharma, payung itu nanti ke depan itu harus ditopang dengan sebuah teknologi, tapi dengan kearifan lokal tadi ya, dengan kearifan lokal tadi, bagaimana orang itu bisa berbelanja di Payungi dengan contohnya saya nggak punya duit sama sekali gitu kan, datang ke Payungi saya belanja apa aja, saya dapetin pendidikan apa aja tanpa nggak bayar, tapi pakai metode kayak model kayak Shopee Paylater. Siapa yang punya tagihan Shopee Paylater? Belum ada ya? Pinjol punya ya tapi ya. Jadi pemerintah itu mampu mengakomodir masyarakatnya. Ini terjadi di DKI Jakarta ya semua. Jadi saya punya teman di DKI Jakarta kebetulan. Jadi di zaman Pak Anies Baswedan kemarin dia punya kebijakan Mas dari Bank Jakarta, DKI Jakarta, kan setiap bulan pegawainya gajian nih, ya kan, gajian. Ada yang mungkin kena potong sama bank, ada yang enggak. Nah nanti ada batas limit. Jadi semua ASN itu setiap weekend Mas, mereka dapat fasilitas gratis, bukan gratis sih, dapat kayak Shopee Paylater gitu. Jadi orang-orang itu bisa naik MRT nggak bayar, cuma pakai kris saja. Terus datang ke Ancol nggak bayar, cuma pakai kris saja. Nanti tagihannya di bulan depan ketika gajinya masuk atau tunjangannya masuk dengan batas limit tertentu. Itu juga keren. Sehingga kota ini nggak jadi kota terlanjur. Tadi saya bahas sama Mas Dharma, aku nih loh Mas, nggak sek aman loh Mas, enak McD gitu itu nggak sek juga. Ada apakah itu bagus ya? Ya keren aja kan untuk nongkrong, tapi untuk kantong gimana? Keren ya? Jebol gue. Dan yang untung bukan kita juga. Dan yang untung bukan kita. Artinya mulai dari sekarang kita coba untuk berubah gitu, cara berpikir berubah. Kita bisa untung, tapi orang lain juga bisa untung gitu. Jangan hanya memperkaya diri sendiri gitu kan, seperti itu. Nah saya konsisten dengan media sosial yang saya miliki untuk supaya saya nggak, ya udahlah saya satu-satunya media sosial yang nggak mendukung. Saya dukung UMKM aja lah, biar Gusti Allah aja lah yang nyatet saya gitu kan, yang ganti saya gitu. Karena kalau ini semua nanti didominasi sama apa namanya usaha-usaha franchise atau waralaba seperti itu, ya teman-teman semua nggak ada ruang sama sekali. Dan kota ini menjadi kota terlanjur. Saya nggak ngomong Bandar Lampung terlanjur ya, tapi saya nggak ketemu jalan pikiran saya kalau di Bandar Lampung. Menurut saya harapan di Bandar Lampung itu bagi orang yang seperti orang standar seperti saya tuh apa ya, berat saya untuk survive di Bandar Lampung. Menurut saya itu pengantar dari saya aja Mas. Jadi saya nggak tahu ini ngomong apa, pokoknya kita random saja, kita diskusi saja, kita slowly saja. Nanti biar Mas Dharma yang menghandle-nya. Jadi adik-adik semua jangan sungkan, silakan tanya sampai urusan mantan tak jawab. Bagaimana mengelola mantan itu saya tahu semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Empong. Saya menangkap setidaknya ada dua isu penting ya yang disampaikan Mas Empong. Pertama bahwa
media digital tuh nggak bisa dihindari. Bahkan sekarang, dulu saya ngeliat TikTok tuh hanya untuk joget pargoy gitu kan. Sekarang kalau udah ngomong FYP gitu kan, dosen-dosen tuh banyak yang ngerti FYP. Serius, sebenarnya nanya FYP tau nggak Pak? Apa itu? Ya, TikTok FYP, TikTok aja nggak ngerti apalagi FYP kan gitu. Nah, karena saya juga bersinggungan dengan teman-teman di Unila itu, dan kemudian mereka yang membuatkan TikTok Payungi, bahkan dia membuatin konten shortsnya YouTube Payungi sampai 2,1 juta ditonton. Saya kaget anak-anaknya. Ini anak-anak ini gila ini. Dan videonya cuma 15 detik. Untung nggak 19 detik loh, 15 detik gitu kan. Dan itu menarik. Anak ini bikin video 15 detik mereview kuliner Payungi yang orang tuh biasa aja juga pernah mereview. Kok ini bisa ditonton 2,1 juta? Terus saya akhirnya juga saya yang belajar akhirnya kan. Padahal saya lihat Payungi udah cukup sih. Instagramnya 10.500, Payungi University YouTube-nya ya ada konten meskipun nggak banyak yang nonton. Kemudian Facebook ada, website ada. Nah, TikTok kemarin dibuatin mereka, dibuatin konten video kecil-kecil. Terus saya kemudian juga melihat, oh iya, ada hal yang mesti kita pikirkan tuh tentang kota, dengan melihat media sosial ini menjadi sesuatu untuk mengenalkan yang baik-baik. Nah, hal yang pertama yang menarik tadi, yang Mas Sembong tuh kekeh bahwa Metro Bergeliat itu di masa pandemi bahkan pernah nolong UMKM ya Mas ya? Iya. Sampai uploadin, bahkan desainin ya gratis sama Iya, jadi foto produk gratis di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Gitu. 1 bulan penuh. Terus saya posting pada saat pandemi. Dan sebenarnya itu ya menambah kesibukan sendiri ya. Nambah kesibukan dan nggak pernah beli buka puasa lagi gara-gara itu. Karena makanannya selalu ditinggal gitu kan. Terus itu timbal balik lah. Itu timbal balik. Kebaikan akan bertemu kebaikan juga dia. Padahal tak suruh ngambil lagi gitu kan. Kebanyakan juga kadang-kadang. Nah itu sih yang menarik, bahwa media sosial itu bisa kita arahkan untuk sesuatu kemajuan, untuk mendukung banyak orang, untuk mengembalikan ke kolektivitasan gitu. Bukan hanya untuk menyenangkan karena dia kebetulan cantik, ganteng, dia punya privilege karena dia putih mungkin kan. Lalu kemudian dia hanya fokus pada dirinya sendiri. Hanya untuk diri dia sendiri. Beda loh antara akun pribadi yang kadang sombong dengan akun yang sudah bisa menghidupi banyak orang. Ini yang penting, akun yang bisa menghidupi banyak orang yang mestinya kita perjuangkan di kota ini. Yang kedua, ternyata makin hari makin kesini, saya terakhir diskusi sama Mas Dandi, dia bicara tentang Papua, itu Zoom meeting sampai lama, dan dia kemudian menyimpulkan era Indonesia di masa depan orang akan susah cari tanah. Era kehidupan di masa depan, tanah itu sesuatu yang sulit bagi milenial. Dan hari ini mulai kerasa. Metro, harga tanah itu juga makin tinggi. Maka kemudian jangan heran ruang ini sawah jadi rumah gitu kan. Ya karena susah nyari tanah di tempat-tempat ini Mas gitu. Tapi kemudian diskusi saya kemudian mengerucut ke persoalan bagaimana mengembalikan wisdom di tengah-tengah kehidupan yang jelas sangat kapitalistik tadi. Contoh, ketika orang pengen ada 21, itu yang benar-benar desa, yang benar-benar pengen itu pasti orang-orang kampung juga tuh. Mas Sembong itu mungkin juga udah bosen di Bandar Lampung melihat film gitu. Ternyata sekarang bisa digantikan digital. Bahkan Watchdog kemarin jual film bayar 10.000 bisa nonton lewat medsos, dan beberapa kali saya nonton itu bisa. Artinya kalau kita cuma pengen nonton film, kita bisa ganti suasana dengan cara media ini juga bisa nge-branding sesuatu yang tadinya tuh hanya nguntungin orang tadi yang memperjuangkan. Misal dia langsung sebut merek sih, saya nggak tahu apakah McD bisa nuntut kita, kan kayaknya enggak lah. Ya kan, beliau tuh nggak dukung McD misal. Saya juga sebenarnya nggak suka misal kalau ada mall misal di kota ini. Maka kemudian sebenarnya saya 2018 itu sangat sadar-sadarnya, lihat aja akun Instagramnya Payungi, dulu masih namanya Yosomulyo Pelangi, di tahun 2018 di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, itu cara saya menulis ya, mendeskripsikan, membuat ide ceritanya adalah Payungi itu berharap memayungi masyarakat dari panas dan hujan untuk mendukung ekonomi masyarakat melalui kegotong royongan. Jadi dulu saya melihat tetangga-tetangga itu
kalau dia bulan awal dia beli ke Alfamart Indomaret karena dia gajian. Akhir bulan dia utang ke tetangganya. Bagian utang Itu jahat nggak? Jahat. Jahat. Nah, perspektif payungnya adalah perspektif bagaimana kita tuh punya timbal balik, bahwa kita bisa menghadirkan sebuah ruang ekonomi yang bisa memberikan keuntungan dan tidak perlu kemudian membuat orang tidak punya timbal balik. Kalau kita beli ke tetangga ekonomi kita hidup, minimal tetangga kita nggak susah dan nggak utang sama kita. Oke. Itu terjadi juga di Payungi. Ketika saya melihat ada kata-kata Jalaluddin Rumi yang musik yang haram itu adalah beradunya sendok dan garpu di meja makan orang kaya yang didengarkan tetangganya yang miskin. Sekarang kan tidak terjadi di Payungi. Hampir mereka-mereka yang dagang di Payungi itu, kalau yang nggak dagang biasanya memang kelas menengah ya. Yang dagang itu rata-rata nggak ngutang. Kalau nggak dagang pasti ngutang dia. Ini kan menunjukkan bahwa oh bisa kita membagi kue ekonomi. Payungi nggak bisa bikin kaya, tapi Payungi bisa bikin orang untuk mengisi hidup. Kemudian contoh kampung anggur, kampung pengangguran. 6 Januari 2021 ya saya ngerain teman-teman mahasiswa untuk nguralin kampung itu. Kemudian Pak Saiful juga menanam anggur, mengajak orang-orang dan menanam anggur. Dan saya tidak pernah mengonsep bahwa kampung ini akan jadi pasar. Kita ingin itu jadi kampung agro, dan Pak Ipul memang nanam beras organik. Kemudian beliau juga mengelola peternakan sapi bersama kolektif warga. Kemudian sekarang ada Magot itu 2 hari sekali. Beliau itu panen 350.000 minimal duitnya, 50 kilo, 1 kilonya kan 7.000 Magot. Dan ternyata itu bisa tumbuh dengan baik. Bahkan sampah-sampah kota itu diambilin sama mereka yang memang bisa didaur ulang ya. Nah ini semua itu kalau tanpa media sosial, tanpa media, kita nggak ngebantu mereka itu, mereka juga susah karena Pak Marga itu sudah ngerjain, suruh ngonten juga susah. Baru mak-mak Payungi 4 tahun inilah kita paksa untuk bisa desain Canva. Tiap malam Kamis kan memang kita ketemu pesantren wirausaha. Kemudian sekarang mak-mak zaman Bien ini, mak-mak Jambi ini kita ajak untuk yang ngajarin ya Edi, Iqbal, ya teman-teman muda-muda. Termasuk mentautkan kerjasama itu ya dengan Payungi ya? Iya, termasuk dia undangan kolaborator itu kan kita yang ngajarin juga. Jadi biar pansos dia. Akun Payungi nolong dia gitu kan. Iya, betul. Keren itu. Nah itu sekarang Payungi itu udah jadi sistem lah. Iya. Payungi itu udah nggak perlu kita pikiran lagi seperti zaman-zaman awal 2018, 19, 20, 21, 22 ini Payungi udah alhamdulillah stabil lah. Benar-benar jadi payung lah ya. Benar-benar jadi payung gitu. Lalu kemudian apakah itu saja mimpinya? Saya yakin dengan diskusi, dengan kita bertukar gagasan, bergotong royong, kita juga bisa menolong ruang lain. Iya. Karena hidup kan nggak hanya sekedar seolah-olah sebuah kreativitas itu ujungnya semua orang akan bikin pasar. Dan saya sudah ngomong tuh ke Pak Wali udah sampai mahir tuh curhat tentang pasar, terus itu nggak mesti pasar gitu. Ya sekarang launching lagi tuh pasar apa tuh Pargo ya, diundang, tapi saya nggak pernah datang. Kenapa? Bukan apa-apa, karena saya kan ngerasakan sendiri bahwa bikin pasar tuh nggak gampang. Betul. Kalau kita nggak gila beneran, kita nggak sabar beneran, kita kan emosi juga sama tetangga kita. Dapat duit mau, gotong royong nggak mau. Di awal-awal Payung itu kan kita dandanin orang juga nggak gampang. Damraman lah, kalau Damraman mas brengsek-brengseknya gerakan dulu. Udah dapat duit mabuk luar gitu kan. Itu kerjaan anak-anak itu ada 23 dulu. Tapi kan kalau memang saya lahir di kampung itu, ya saya bisa semena-mena marah-marah sama anak-anak itu wajar, karena saya lahir di kampung itu. Dulu kerjaan saya juga tukang malah orang pacaran di situ. Jadi saya melihat Damraman ini memang mempengaruhi cara berpikir saya juga. Jadi ketika mungkin dulu Mas Empong lihat saya tukang kritik sana sini, mungkin juga sawam Damraman itulah mungkin saya. Saya hitung Damraman dulu 2017 itu sebulan itu bisa 9 orang dibegal. Meskipun begalnya itu bukan dari kampung saya, tapi setelah ada gerakan Damraman nggak ada. Sampai hari ini coba lihat Damraman tuh aman-aman aja, dan lampu sana sini. Bahkan kita dibantu teman-teman Salafi yang mulai bikin rumah di sekitaran situ. Tak tinggalin Damraman itu Instagramnya sekarang 5.200, dulu 5.800. Berarti kalau medsos itu tidak dikelola, dia akan jadi sawah mati, seperti sawah tidak ditanami. Tapi kalau sekarang Metro bergeliat, berapa ya followernya? 25.000. 25.000.
apa yang dilakukan oleh sebuah media untuk menolong orang lain itu seperti ada gium begini, orang besar itu membesarkan orang lain. Jadi kalau kapasitas teman-teman ingin jadi orang besar, maka harus banyak nolong orang lain. Kalau kata Pak Ari Susiwa, pelukis 70 tahun yang punya karya ada di Payungi, dia mengatakan hanya pohon besar yang dia bisa dihinggapi oleh benalu, yang siap dihinggapi benalu. Jadi hanya pohon besarlah di dunia ini yang bisa siap dihinggapi benalu. Jadi kalau udah jadi dan tidak semua orang hidup itu ditakdirkan jadi pohon besar. Meskipun saya sama Mas Empong badannya besar, ya kan? Tapi maksud saya gini, mentalnya, ketika kita bisa ngurusin satu orang, kita bisa ngurusin 2 orang, kita ngurusin orang se-RT, sekarang kita bisa ngurusin 1 RW, mungkin ngurusin itu. Nah, proses inilah yang menurut saya lebih penting daripada sekedar membayar sesuatu untuk jadi pejabat, membayar sesuatu untuk jadi Pak RW. Sekarang tuh Mas Wahid nyalon tuh Pak RW, kalah karena dia nggak ngasih surya ternyata. Masa segitu hetannya? Sampai pengen jadi Pak RW aja harus pakai politik surya gitu loh. Saya kira sekarang kita harus juga membalikkan, milenial ini punya daya baru, dia bisa berpengaruh. Cuman sekarang milenial itu kan nggak mau diatur, nggak mau mengatur orang. Yang membedakan dengan generasi saya dengan Mas Empong adalah kalian ini nggak mau ngatur orang, juga nggak mau diatur, maunya asik dengan medsos sendiri, kalau terkenal dengan cara sendiri. Tapi itu juga problem. Kenapa? Dinamika kota akan rusak. Orang akan bangun gedung di tengah-tengah sawah dengan liar, menguruk dan sebagainya. Orang akan dengan kapasitas dia ingin semau dia, kaya dewe gitu. Jadi 2 hal yang disampaikan Mas Empong tadi bagi saya menjadi refleksi yang penting. Membangun media sosial penting, tapi juga setelah membangun media sosial membantu banyak orang, pada akhirnya kita akan kembali ke wisdom. Apa sih yang benar-benar otentik? Apa sih yang benar-benar bisa membuat kita jadi tidak chaos? Kalau orang nggak kebagian mesti chaos. Itu karena anak-anak Bandar Lampung nggak punya ruang, bacok-bacokan di tengah jalan. Bacok-bacokannya kan di tengah-tengah jalan lewat loh. Bacok-bacok itu di kebon gitu kan, bikin ring. Makanya Erik Sukamti waktu itu bikin Jogja Gelut. Setelah ada keliti, itu kan terjadi juga di beberapa kota. Di Jogja ada keliti. Erik Sukamti itu bikin Jogja Gelut. Jadi dia bikin ring beneran, bikin ring tinju beneran, ada pelatihnya, ada ini, dan gelut tenanan. Jadi kalau keliti itu kan pengecut. Jadi jalan, tusuk orang kabur lari dia. Fenomena keliti di Jogja tuh bahaya banget. Sampai hari ini juga masih banyak di pinggiran-pinggiran, bahkan di sekitaran daerah Sleman, daerah kota yang ke pinggir, di menolak juga bahkan di teman-teman etnis lain gitu, itu terjadi konflik begitu. Nah, kita harus bisa mengantisipasi itu kota ini. Bagaimana tadi masalah medsos, kemudian bagaimana medsos ini juga bisa membantu orang mengatur kota, melihat sesuatu secara otentik, melihat lebih dalam mana yang wisdom. Maka ketika kemudian obrolannya terpatok langsung ketemu ke persoalan arsitektur Ugahari, saya ngobrol tentang Eko Prawoto, ya mungkin kalau kalian mungkin pengennya kayak industrial. Mereka ini kan pengen selfie-nya di industrial, kedai kopi-kopi yang begitu. Tapi sebenarnya apa iya itu otentik? Jangan-jangan itu hanya tren sesaat gitu. Teman-teman yang dari kampung, jangan-jangan malah kalau kata Pak Eko Prawoto, saya hidup sedang merayakan kendesoan. Makanya Pak Eko Prawoto cek aja di YouTube, dia punya rumah di kota Jogja, dia udah bangun banyak arsitektur di mana-mana. Sekarang dia milih cari tanah di pinggir kali kayak gini, dia kumpulin perkakas-perkakas kayu orang-orang, dan dibantu mesti banyak. Kemudian dia mulai kasih kesempatan orang untuk punya ruang. Dia bikin museum desa, dia kumpulin tuh pacul, berbagai macam bentuk pacul, arit, golok, linggis, lampu, macam-macam, dan itu jadi museum desa. Terus kata dia, kata siapa desa tidak punya pengetahuan? Ini semua pengetahuan. Dan beliau sekarang lagi dasar-dasarnya untuk mengajak orang-orang kaya, bule-bule, macam-macam nongkrong di Parikeledung. Cari aja di Instagram Parikeledung. Dan bagi saya itu otentik, itu wisdom, dan itu memberikan kembali nyala bagi desa untuk punya jati dirinya, kebahagiaannya. Dan metro ini jangan-jangan bukan kota, metro ini jangan-jangan big village, desa besar saja. Arah jadi kota nanggung, metropolitan yo kita nggak cocok, guelu kita ya wis agak ya titik lah sing guelu bisa kue yo gitu kan.
Nah silakan teman-teman untuk mungkin menanggapi, dan mungkin ini banyak yang dari kampung juga kan ya. Problem-problem teman-teman di kampung seperti apa, terus ngelihat kota yang sebenarnya ini, kalau saya sih ini hanya desa besar, big village. Saya kadang metropolitan, ya metro ya, tapi kayaknya nggak politan. Tapi kalau polutan jangan-jangan ya, kayak filmnya lagunya si Navikula, Metropolutan, metro yang penuh polusi. Monggo. Ambil mas. Itu serius amat tadi mas. Ini untung Mas Dwi punya singkong di belakang, gampang tak cedol ke Butin, butuh Butin deh, masuk wi. Mbak Latifah? Iya. Ini teman-teman Wes. Oh, saya tuh tahunya dari Mbak Lukti. Mbak Lukti kan sering mention ke saya kegiatan-kegiatan Kader Wes paling aktif kalau Wes gitu. Song. Orang mana aja datang ya. Jadi kalau nggak sembari nunggu buat pertanyaan, jadi saya pakai analogi yang lain ya. Apa pada waktu si penemu air mineral itu, apa yang ada dalam pikirannya itu? Kadang-kadang kita tuh berpikir terlalu berat gitu mas ya, terlalu berat untuk menimbulkan melahirkan sebuah ide-ide yang baru gitu. Apa yang dalam pikiran si penemu air mineral itu, sehingga hari ini kita menikmati si air mineral itu. Padahal itu banyu loh, hidup nang sumur ya banyu kok, gitu kan. Tinggal taruh di gelas saja gitu kan. Artinya gini teman-teman semua, gerakan kecil sekecil apapun gerakan itu lakukan saja. Kalau gagal itu sebuah keniscayaan ya mas biasa. Gagal nggak apa-apa. Coba lagi. Kalau gagal gagal terus tiba-tiba terus kan. Jadi buat adik-adik semua yang ada di sini, saya meyakini bahwa kalian itu ya yang generasi kalian itu apa tadi mas? Mereka ini nggak bisa diomongin. Dia tuh nggak mau diatur. Nggak mau diatur. Nggak mau ngatur. Jadi lebih banyak silent. Tapi nggak apa-apa. Saya menghormati itu. Tapi padahal kalau saya di beberapa komunitas yang lain, kalian itu juga punya ide dan gagasan yang kadang-kadang juga gila, yang bahkan nggak masuk logika kita ya mas ya. Kadang-kadang nggak masuk logika kita. Para penemu FYP yang ada di TikTok itu adalah orang-orang yang nggak masuk di otak saya. Betul. Apa ya yang terakhir itu ya? Kayak Fajar itu gimana coba? Chatboard. Ide-ide konten itu menurut saya yang ada yang orang dari Lampung ya, Lampung yang gini loh ya, orangnya keriting yang ada kumis sedikit itu. Ikram. Bukan Ikram. Yang gini. Set. Itu siapa namanya? Siapa? Dekjul ya. Dekjul. Itu tahu. Itu orang metro kayaknya. Orang metro ya? Iya, orang metro. Oh, orang Bantul sini mas. Orang Bantul sini. Belum tahu aku malah. Kan nggak nyampe otak saya. So berpikirnya bagaimana buat FYP ini video sinematik semua nggak payu mas. Itu kan akhirnya sampai sekarang di konten tuh nggak berubah gitu kan, kayak gitu terus. Set gitu kan. Terus ada gelap gitu terus. Gini kan gitu kan. Itu terus nanti dia live TikTok buka buat keranjang kuning gitu kan. Cuman gini terus. Oh. Kecil konsisten. Kalau semuanya adik-adik semua punya gagasan, ambil yang nggak dipikirin sama teman-teman semua, ambil bagian itu. Saya pas waktu bantu UMKM itu saya juga ngambil bagian yang paling terkecil, karena semua orang sudah concern dengan tenaga kesehatan, orang udah sum-suman untuk supaya punya beli masker segala macam. Udahlah aku tak ini aja bantu ini foto produk. Itu terhitung totalnya dalam 1 bulan 121 UMKM yang saya foto. Ada dampak ini mas, followernya nambah 8.200. Tadinya saya ingah-ingih di 12 ribuan lah, berapa gitu. Terus gara-gara itu, jadi itu tadi, saya tuh gak pernah berpikir bahwa follower saya akan nambah. Pokoknya lakuin saja kerjanya gitu kan. Jadi naik sekitar 8 ribuan itu. Jadi
Lebaran orang bagi THR saya dapat banyak follower itu di setelah Lebaran itu. Itu diuangkan apa nggak lebih banyak? Kan? Banyak gitu. Artinya ya yang pasti istri saya nggak masak gitu kan. Yang biasanya saya setiap harinya itu harus ke lapangan Samber cari bukaan, itu alhamdulillah setiap hari ada yang nganterin gitu ke studio tempatnya Mas Adit berada itu Mas. Jadi kita setiap setelah itu langsung berbagi apa jajanan itu kita bawa pulang udah menjadi rezeki kan, nggak ya rezeki kan nggak perlu harus uang juga gitu kan. Tuh, setiap hari itu sudah ada yang backup tuh makanan, dan tuh rata-rata 18 sampai 22 makanan yang harus kita foto mulai dari jam 4 sore. Itu bisa diulang nih Ramadan nanti. Ya mungkin cara yang lain lah ya. Cara yang lain. Tapi itu ya banyak juga yang ngucapin terima kasih Mas. Akhirnya saya sekarang udah buka lapak. Padahal saya nggak terpintas itu deh. Cuman hanya sekedar foto saja. Saya buat ukuran di Instastory gitu, saya mention ke beliau tuh. Banyak yang masih. Itu harusnya dilakukan Pak Yungi ya sebagai akun kuliner. Iya. Tapi mudah-mudahan Pak Yungi punya segmentasi yang lain lah atau konten yang lain. Kayak ini mudah-mudahan di luar kesombongannya itu ada acara di Metro Kulineri Naik. Itu kan ngundang banyak selebgram itu di kota Metro, ada sekitar 12 selebgram. Saya juga sadar diri lah, saya ini bukan selebgram salep, malah lebih ke salep yang nggak ada yang menarik di diri saya. Ternyata sudah sampai pada penghujung acara, ternyata mereka tuh sudah ngelis untuk minta buatin konten dari saya. Alhasil tadi malam saya bela-belain, saya bawa 3 orang anak, yang satu umur 3 bulan, yang satu 3 tahun, yang satu 7 tahun. Saya ngonten segala macem. Saya bawa pulang jajanan itu 38 jajanan. 38 jajanan, dan saya ditransfer 2 juta sama orang yang nggak dikenal. Gitu. Tapi saya sedikit pun tidak berpikir bahwa itu ke sana. Saya maunya bantu aja udah. Ya, gitu. Kadang-kadang ya itu tadi, kita punya sebuah ide atau gagasan yang kalau orang lain sedang berpikir hal-hal yang besar, sudahlah kita bagian yang paling kecil aja gitu. Itu pun saya juga menyadari bahwa follower saya nggak terlalu banyak, biar teman-teman selebgram kan ada Dian Wulan juga yang 70.000 segala macam, mungkin mereka lebih berdampak. Ternyata mereka justru tidak memilih ke sana Mas, justru malah udah buat list Mas. Jadi nungguin saya pulang kantor Mbak, 5:30 saya udah ditungguin tuh sama pelapa itu. Anak-anak saya sudah dimomongin sama yang dagang tadi gitu kan, baik-baik sekali gitu kan, saya nggak kenal sama mereka gitu. Ya artinya ini pokoknya tadi di luar kesombongan saya nggak ngomong gini kok orang kok terus orang, maksudnya artinya lakukan saja deh hal-hal yang baru. Kalau di awal nggak laku tuh wajar deh, nggak laku tuh wajar. Saya loh followernya organik. Dulu saya ajarin gundul, Mas, cara ngumpulin follower gini Mas. Datangin temanmu satu, suruh follow, nanti kamu follow back, kalau udah agak sebulan nanti di unfollow. Sampai kerikis itu sampai mau 1000 tuh lama, nggak capek, nggak nyampe gitu kan 1000 itu. Kalau sekarang saya udah nggak mikirin itu. Jadi tiap hari ada orang follow ya udah nggak peduli lagi udah. Kecuali kalau dia DM Mas ini saya, ya harus saya follow back. Kalau enggak, ya sudah nggak mikirin itu lagi ya Mas ya. Gitu. Artinya saya meyakini juga Pak Yungi pasti seperti itu. Sudah tidak lagi ngomongin follower gitu. Karena jumlah follower itu. Pak Yungi nggak fokus ke follow sih. Ya. Karena Pak Yungi itu ya follownya sesuai dengan usia saja. Ya. Sekarang sudah 10.500 itu sebenarnya lebih lambat daripada Dam Raman. Kalau Dam Raman tuh memang luar biasa. Udah tahu Dam Raman ya? Sudah ya? Ayo ke Dam Raman. Ayo ke Dam Raman. 5.200 sampai sekarang masih. Ayo ke Dam Raman itu progresnya setiap minggu ya Mas ya. Tum rame luar biasa. Dan itu menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar Dam Raman itu. Padahal notabene Dam Raman itu yang tadi disampaikan ada tingkat kriminalitasnya tinggi gitu. Kalau nggak cewekan ya begal gitu mau toh. Atau orang yang cewekan terus ke begal gitu kan. Gitu. Tapi benar itu. Banyak kalau itu. Dam Raman tuh aduh, males mau ke sana itu. Sini tukang mancing wong cewekan karo wong kena begal. Tapi alhamdulillah adanya Ayo ke Dam Raman itu akhirnya sekarang semua sudah berubah. Ada penduduk Salafi Mas ya sekarang
jamaahnya sudah banyak, kehidupan ekonominya juga udah berubah total semuanya. Beda banget kayak dulu masuk ke hutan gitu kalau di Damrama. Kalau sekarang udah ya berubah, walaupun ya Tidak seramai dulu. tidak seramai dulu gitu. Ya karena ngurusi manajemen ini ya susah ngurusi manusia orang. Ayo tanya aja deh, nggak apa-apa. Iya Din, Ini boleh banding-bandingkan tempat nggak ya? nggak apa-apa. Banding-banding. Ini kan di sini kan di Medan kan ada Wayuni, dan di Medan juga ada yang namanya Damraman. Jadi kenapa Damraman itu semakin kesini semakin dikenal gitu. Bahkan yang dulunya ada fasilitas kapal-kapal yang sekedar untuk melihat di dam-damnya itu untuk motor-motor itu sekarang udah jadi museum kapal jadinya. Iya. Nah kan ya kayak udah gak dipandang lagi. Cuma yang terkenal mungkin kolam renang Damraman itu yang terkenal mungkin. Tapi sebenarnya kalau bagi saya biasanya kan kalau lagi apa namanya Kalau guring gitu kan, guring dari kerjaan atau dari pikiran itu sebenarnya kalau ke Damraman yang bagian apa namanya jembatan gantung itu sebenarnya lebih apa ya, menarik di situ karena udaranya kayak gini nih, seger di pinggir apa namanya. Wih, kamu 28 ya? Iya 28. Mau almusin ya kamu ya? habis itu lebih apa ya, lebih slow, apanya pikiran slow. Tapi di situ daerahnya tuh ada satu apa namanya warung itu tetap buka setiap harinya, itu Mbah di situ. Mungkin Yang di jembatan. iya ada satu cuma satu itu Mbah. Ya karena itu ada cerita juga karena apa namanya pengen lah apa namanya namain warung itu. Kita itu sampai beli gorengannya sampai 20 ribuan, bahkan sampai 50 ribuan gitu. Ya mungkin gorengannya ya nggak terlalu itulah, maksudnya spesial nggak, cuman karena B aja lah ya, B aja. beli aja, cuman karena apa namanya suasananya yang sejuk, Sadu gitu ya. sadu, bisa untuk diskusi, Cewekan. bisa itu kenapa nggak apa ya, nggak berkembang seperti kayak ini gitu. Itu apa faktornya, itu apa ya? Oke. Ada yang lain? Monggo. Terkait media sosial nanti membahas tentang personal branding, bahwasanya sebenarnya anak-anak muda itu banyak, bahkan punya potensi sendiri-sendiri, tapi yang di situ istilahnya tidak mampu ataupun tidak bisa mengeluarkan potensinya diri sendiri. Apakah ada di Kota Metro komunitas yang di situ istilahnya membuat ataupun membangun personal brandingnya masing-masing? Jadi kalau misalkan saya itu nggak mampu ataupun mampu cuman nggak ada temennya, kadang ya nggak semangat kan seperti itu. Jadi misalkan memang itu mungkinkah ada sebuah komunitas yang mungkin bisa membangun anak-anak muda yang tadinya nggak pede jadi lebih pede untuk bisa menggunakan media sosialnya. Sebenarnya pengen juga ya, pengen menemukan jati dirinya gitu ya. Ya kan persoalan mereka itu persoalan fundamental mereka kan itu tadi, eksistensi tadi. Mereka tuh asik sendiri itu tadi loh. Ayo tumpuk jadi satu, tanya lagi. Satu lagi ya, satu lagi. Oke, satu lagi. Cewek. Tumpuk. Oke, cewek coba. Gender. Kita lihat mengakomodir gender. Yes. Ayo, coba ayo. Jadi kan tadi kan founder dari Metro Brigade adalah Ini kameranya nggak diputar nih ya? Bukan di sana loh. Diputar-putar ini. Oke, selanjutnya ya. Jadi kakaknya kan dari founder Metro Brigade, mungkin dari awal merintis itu kan ada beberapa problem, mungkin dari perharinya tadi yang kakak jelasin, mungkin dari 1-2 followers yang ngikutin, sama halnya dengan Wes di kami kak. Jadi Wes itu kan baru berdiri 2 tahunan ya. Jadi mungkin setiap minggunya kami ada kegiatan di Sabtu atau di hari Minggunya, ketertarikan untuk masyarakat di Wes itu menurut kami itu masih sedikit gitu kak. Jadi
Engagementnya itu masih sedikit, jadi mungkin ada nggak sih Kak tips dan trik untuk meningkatkan engagement itu supaya masyarakat ini tahu kalau di payung itu ada quest, ada pemberdayaan perempuan juga gitu. Oke. Terima kasih Kak. Oke, yang pertama tadi soal Mas Demraman, yang ini soal eksistensi anak-anak milenial, terus ini soal bagaimana engagementnya ya, supaya orang tertarik dengan ini kegiatan mes terakhir banyak itu tentu kalau bikin workshop, kalau diskusi nggak ada yang datang itu aja, tapi kalau workshop milenial kelas beauty class ini gitu. Monggo yang Demraman nanti sampai dulu ya kan juga ngerti soal ada berapa. Oke, jadi yang tentang Demraman saya ini nggak terlalu gini. Saya ini orang yang nggak terlalu peduli terhadap kegagalan, Mas. Jujur aja, ini secara personal. Jadi ya udah nggak apa-apa, Demraman sepi nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu dalam hati saya. Jadi kalau yang saya tahu ya Mas ya, Demraman itu kan terbagi menjadi 3 wilayah itu. Kalau nggak salah, mudah-mudahan kalau ini salah tolong diluruskan. Terbagi menjadi 3 wilayah. Yang notabene di situ kan juga ada urusan ekonomi, tapi yang tahu kompleks tentu Mas Dharma. Mungkin dari sudut pandang saya itu iklan sambung. Mungkin dari faktor itulah yang membuat akhirnya apa bagi kuenya, apa bagi rotinya, nggak tahu ya, nggak tahu. Yang pasti dia dibatasi oleh sungai tadi Mas ya. Teritorial perbatasan. Jadi ada wilayah kota metro, ada timur, wilayah Lampung Tengah, dan wilayah Lampung Tengah. Keren kan itu? 3 itu menjadi 3 wilayah tersebut. Sementara yang berdagang itu, ini menurut pandangan saya loh Mas, tapi ini kalau orang metro ya berada di wilayah metro gitu kan. Yang wilayah Lampung Tengah ya kamu orang dagang di wilayah Lampung Tengah, yang di Lampung Timur di Lampung Timur. Sehingga ketika ada kecenderungan yang mungkin lebih ramai di kota metro karena mungkin kota metro lebih mensupport karena wilayah tadi faktornya, sementara mungkin Lampung Timur silent gitu kan, tidak ada dukungan anggaran yang untuk perbaikan gitu, sehingga terjadi chaos lah menurut saya seperti itu. Dan itu menurut saya kalau udah urusan kayak gitu tuh titik temunya sulit. Karena sudah 3 daerah tertentu. Dan saya meyakini Mas Dharma juga pasti ngos-ngosan itu kalau mau menyelesaikan permasalahan yang menurut saya sangat kompleks. Itu menurut pandangan saya sebagai orang yang melihat dari jarak jauh, sebagai masyarakat biasa. Tapi kalau Mas Dharma kan yang sebagai penggerak mungkin jauh lebih ngerti. Monggo Mas Dharma. Ya kalau menggerakkan sesuatu itu yang susah kan meyakini bahwa kita benar-benar bisa menjaganya 24 jam. Kenapa dipayungi kok sustainable? Karena saya bangun tidur yang nggak payungi. Sedangkan di Demraman itu nggak ada sebenarnya orang berada di rumah itu nggak ada, kecuali Pak Putut yang sekarang menyewakan tanahnya untuk disewa Mas Dharma untuk bikin kolam renang itu. Dan itu problem ketika orang tidak pernah datang. Sebenarnya orang yang paling dekat dengan Demraman Lampung Tengah. Deket banget tuh kan itu. Cuman SDM di sana juga nggak mumpuni juga, duit mau, tapi mengubah ruang kreatif di situ nggak mau. 28 apalagi kan itu tadi, ya ada mbak dagang itu kan sangat jauh juga sama warga. Dan di sana nggak bisa rame, jalan sempit. Pasti orang lebih memilih lewat jembatan itu, karena jembatan itu akses Lampung Tengah ke Lampung Timur ke metro gitu. Itu faktor pertama ya, kenapa orang kemudian pasti ramenya di jembatan itu. Sedangkan metro punya 26 hektar di Capit Urang yang orang harus masuk, itu susah banget tuh. Akses jalannya juga belum benar-benar bagus, masuk ke situ juga suasananya tidak estetika, bahkan makin malam juga yang dilihat di situ juga musiknya juga organ terus gitu kan, kadang jaranan gitu kan. Sedangkan payungnya itu organan aja enggak. Payung itu kalau pagi-pagi akustik. Coba kalau payung itu pagi-pagi organan kan rusuh. Pagi-pagi loh bayangin. Pagi-pagi organan gitu loh. Pagi-pagi itu kan pengen lihat Novia nyanyi tentang
keras kepala ya kan Novia yang mana Novia? Novia kan memang musisi payung nih. Oh, Nggak tahu nggak ada di sini ya? nggak tahu Novia kemana nih. Oh. Iqbal yang tahu tuh kan. Jadi memang cara kita mengemas suasana juga kan mesti dipikirkan itu. Nah, tapi kalau mau healing memang bener sepi, memang saya cocok. Nggak ramai juga nggak apa-apa, sepi tapi tempat orang untuk bisa camping misal. Di sini sebenarnya kita kan cari sepi, nggak mau ngeramein tempat ini. Ya. Tempat ini nih nggak pernah kita pengen ramai tiap hari, orang malah nyampah, nanti buang kayak gini ke situ. Buang kita kayak gini aja bikin problem kita di sini nih. Ya teman-teman guys nih, kita ngerasa berdosa nih kalau udah kayak gini. Saya kira itu aja sih, Damraman. Apalagi medsosnya ya. Setelah kemudian kita menyadari membuat ruang kreatif itu nggak gampang, gerakin orang nggak gampang, kita harus memantaunya bahkan 24 jam gitu. Ya pada akhirnya lagi-lagi medsos juga. Sehebat apapun ruang, dibuat sehebat apapun, tapi tidak ada partisipasi banyak orang, capek dia. Padahal yang tak kirain udah 23 anak muda tuh, yang kerjanya minum tua. Saya itu dulu megang duit kalau hari Minggu. Ini sehafalan saya ya. Kalau Sabtu bebek itu dapat 1,5 juta. Kalau hari Minggu bebek itu dapat 2.800.000 sampai 3 juta. Bebek goes. Saya bikin spot selfie, kemudian masuk ke situ, bayar 2.000 perak, bisa foto, bisa ini di rumah pohon, di jalan sama aku, jadian sama dia, love. Wah, love cuman dulu tuh orang di sofa nggak tahu love tuh pengen foto. Saya males saya. Orang Salafi itu, maaf, yang dia cadaran sama suaminya, dia dibonceng pagi-pagi jam 6:30. Love itu kan tak bawa pulang, love itu ke tempat orang tua saya, tak pasang lah pagi-pagi kita jam 6:30. Itu yang Salafi cadaran tuh, Bi, Abi, ada love Bi. Saya numpuk di belakang pohon sawit. Balam itu gajinder. Dia ingat foto apa coba? Cadaran mau foto coba. Siapa yang tahu bahwa dia itu? Iya. Coba. Tapi orang Salafi itu yang pengen foto love besi tak kasih bunga-bunga palsu itu. Habis 500.000 zaman dulu. Dari awal gitu viral followersnya tingkat gitu. Terus kemudian itu dapat 3 juta. Tempat spot selfie itu selalu hari Minggu dapat 3 juta, Mas. Berarti kan ada 1.500 orang datang ke tempat itu. Maka kemudian saya bisa hutang bebek goes itu kan gara-gara pakai duit kayak gitu. Jadi kalau hari Minggu tuh bisa lah 20-an juta masuk. Ya, saya suruh pegang anak-anak itu, wah duit pegang, apa belanja ini, kayak gitu. Nah, tapi konflik, tukang parkirnya preman-preman lokal, wah bocah-bocah saya agak tua-tua teko ngatur-ngatur cah nom gitu. Lampung Timur bukos-bukos. Metro yang apa yang sekarang udah almarhum sih, ngamuk-ngamuk bawain siapa sih? Fortune. Kenal Fortune nggak? Edi Fortune almarhum. Ini ngejak gitu. Jadi 3 kabupaten ini ruwet gitu kan. Terus tapi saya ngelihat memang udah kekumpul duit 43 juta, kurang 5 juta lagi. Tak jual satu bebek. 48 juta lunas, kabur saya. Terus 5 bebek itu saya tinggal di Japiturang sana. Karena kan sebenarnya saudara-saudara saya semua juga. Mau yang Metro, mau yang Lampung Timur. Lampung Timur kan kepala kampungnya juga masih om saya gitu kan. Apalagi yang daerah Lampung Tengah emang anak-anak muda yang tak keren itu banyak itu. Terus kemudian setelah itu saya mulai ya istilahnya tinggal saya dipayungi, bukan dipayungi ya bahasa dulu. Saya sudah fokus di Osomulyo. Terus kemudian ya saya pulang kampung, saya mau ke sana lagi udah males gitu. Pokoknya saya gerakin September 2017. September, Oktober, November, Desember, Januari itu saya sudah jarang. Tapi masih sering saya bikin camp. Alpin itu sering ya. Kita camping di Payungi sering masih. Pokoknya durasi sekitar 5 bulan masih rame. 6 bulan. Event yang tahun baru parkirnya mahal-mahal itu. Oh ya, event tahun baru parkir mahal masih. Tapi kemudian saya mulai Mei. Berarti kan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei saya itu 9 bulan kemudian saya mulai bikin ini aja kampung warna-warni di Payungi itu. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, nah 6 bulan. 6 bulan kemudian setelah Mei 2015 saya bikin pasar Yosomulyo Pelangi yang penggeraknya Al Mukarram Edi Susilo. Ya kan Ed?
kita bergerak Mei ya dia. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober kita deklarasi pasar ya mulai Pelangi, dan kemudian saya udah jarang ya sekali sering bikin event-event khusus di Damraman, tapi hanya untuk happy lah. Saya bikin camp kan, kebetulan anak-anak tenda. Sekarang kita kadang nge-camp di sini. Ya nanti malam kita ada nyiapin tenda camp 5 lah, mau tidur sini. Kadang anak-anak itu kan kalau bakar ayam memang udah di sini. Dan memang tujuannya bukan itu Mas, bukan ini ramai jadi tempat wisata, enggak. Tujuannya kita pengen ya kalau bahasa sampai healing tadi. Malam kita sampai jam berapa? Kadang saya juga sering, saya tuh penggerak payungi yang agak-agak tua ya, agak-agak senior itu. Kalau memang kita pengen bicara serius di sini, Mas Dwi, karena memang Mas Dwi, Mas Ahyar, Pak Soban, Mas Wahid, saya, terus beberapa Mas Musika, kadang ngobrol di sini sampai jam 10, sampai jam 11. Ya banyak nyamuk juga, tapi ya nyantai karena ini ada toiletnya. Besok ini kita bikin kamar di sini bagus, bisa tidur gitu kan. Ya buat nyaman aja, bukan karena pengen rame gitu. Itu sih kalau Damraman ya. Siapa tahu sampai nanti yang bisa ngebantu, karena sampean kan 28 ya. Di situ tinggalnya. Nah, 2 pertanyaan Mas Mong nih. Kalau ini kan Damraman. ya Damraman ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau ditambahin nggak apa-apa. Udah cukup. Ya pokoknya kurang lebih begitu. Silahkan diperluas sendiri lah gitu kan. Saya juga pernah tahu itu, saya sendiri itu pernah ngalamin Mas Dharma. Itu udah terakhir tuh si Damraman. Itu Mbak, saya itu saya parkir di sebelah kiri wilayah kota metro. Nah teman saya itu baru ke sana, dia parkir di sebelah kanan ceritanya gitu. Dia tidak tahu, dia pokoknya taunya di Damraman. Begitu keluar Beda harga. saya gini Mas, teman saya gini, parkirnya sama si A. Oh beda Pak, kata dia gitu. Parkirnya sendiri-sendiri. Oh oke, kata dia gitu. Parkirnya beda harganya. Kalau nggak salah lebih mahal yang di Kampung Timur. Nah ini kan jadi Maya. kok beda kan parkirnya, sementara tempatnya sama gitu kan. Itu jadi kikuk juga kita dibuatnya. Lokasi sama, tempat parkirnya cuman hanya arahnya satu ke kanan, satu ke kiri, kok jadi berbeda. Itu teman saya terus ini mesti ruwet nih masih urusan gitu kan. Ini masalah bagi-bagi roti ini jelas ruwet ini kayaknya gitu. Ya sudah gitu kan. Ya mungkin temanku terus akhirnya males paling arep rono meneh ngono kan. Aku nggak ceritain ya tentang kondisinya. Tapi azan kita silent dulu ya. Ya sambil kok nggak disentuh ini, apa nggak doyan singkong goreng kamu samaan? Samaan ini tempat wisata loh, sisir barat ya. Sisir barat ya. Keren. Nah kayak sisir barat, mas kamu udah pernah main sana ya? Udah pernah tekan ya? Tilek mereka. Ya butuh anak-anak kreatif itu. Kalau Mas Dharma main ke sana kan mungkin hanya sekedar pemantik saja sifatnya. Yang tahu kondisi yang ada di sana orang teman-teman di sana. Dia harus kopiye, cebu kopiye. Yang susah tuh gali potensi dunia bro kan, karena dia nggak ada wisatanya. Kan menciptakan pasar ini. Saya tuh nggak tahu payung itu abstrak loh payung itu. Ya nih, gang-gang Yuk, di samping sambil dulu. Kalau yang taman Ki Hajar itu kan mas? ini terus zaman. Berapa meter ya maksudnya? Itu kelihatan. Sekolah itu kan sampingnya sini. Oh iya. 200 lah ya, 2 meter lah ya. 300. Dia mau juga ya. Awalnya juga. Jaga yang dulu aja nggak kakak. Nah, bisa. Keliling. Dan sama Aku pindah ke metro siapa ada tapi saya melakukan ini. Saya berhusnuzon saja. Kamu coba. Daripada saya ngomong agak cuek dia orang agak cuek apa
jauh lah saya ngomong rambut intinya rambut ini buat kreatif kayak itu semua kok Kemarin kamu nggak diundang nggak? nggak diundang modal mah Sebagai diundang juga iya nanti aku lah sebagai komunitas aja ya apa kan ngopo lagi-lagi mesti dikembalikan ke komunitas ini. jadi maksud saya pemerintah itu juga terang benerang ya nggak terang benerang soal komunitas ini nggak yang seperti kita sayangkan maksudnya nggak amanah juga ada kalanya juga komunitas yang kemudian saya juga nggak ada kalanya juga komunitas yang kurang konsisten. Kita pacar-pacar ini kan banyak yang dia pingin tapi nggak tahan untuk memperjuangkannya. tahan prosesnya Iya, prosesnya. ya ada komunitas yang kayak coba dihajar ya kadang mau enaknya aja sebab setelah saya masuk metronya ini saya tahu gitu Kedua ya kalau mau tenang ya. Tapi sama kok ya mungkin di Lampung juga Mungkin kayak gitu. masih tahapnya begitu ya. Sedangkan kemarin di Jawa itu yang kemarin tembang menoreh jadi persoalan juga gitu. Jadi dinasnya itu ngambil duit 5.000 setiap orang lewat. Akhirnya kenapa tuh susah berani. maksudnya nariknya sifatnya model gimana coba dari salar itu gimana dari Instagram atau Ini bisa di stop nggak apa ya? di on nggak di ini diputar nggak diputar